mengimpikan sosok laki-laki kayak gitu, nanti kalau di kehidupan nyata kayak lagi jatuh cinta berbunga-bunga banget kayak gitu Ustadz. Terus dadanya itu kayak diikat-ikat, benar-benar kayak sakitnya luar biasa. Setiap hari rasanya kayak mau mati kayak gitu, kayak udah dayanya kayak gitu, udah lemes. Setiap hari udah pamit sama orang tua, sama suami, sama anak kayak gitu. Kita pernah bertemu. Tak ada yang mampu mematikan saya. Masih ada lagi. Masih beribu-ribu di sini. Aku takut keluar. Sebelum suami istri ini tiada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Nggih. Kita lagi di Banjarnegara, mau silaturahim ke rumah Mbak Isti. Nggih. Monggo, Bang. Alhamdulillah saya sudah ditemani sama Mas Sinten, Mas Pak Azin. Pak Asin dan Bu Isti. Bapak dan Ibu. Kenapa sudah takut? Takut duluan. Emang gangguannya apa sih yang biasa dirasakan? Soalnya saya belum pernah nangani secara langsung ya. Iya. Kalau saat ini paling dadanya sesak. Seringnya Kalau mau sesak. tidur, Kalau mau tidur. kalau mau tidur kayak ditarik kayak gitu, kayak udah melayang, tapi kayak penuh dadanya. Terus mencengkeram, sering kayak mau nyekek suami, mau mukul suami terus. Terus sering kalau ngimpi kayak gitu, mimpinya kayak melayang, terus kayak naik terus tapi nggak ada ujungnya kayak gitu. Terus mengimpikan sosok laki-laki kayak gitu, nanti kalau di kehidupan nyata kayak lagi jatuh cinta berbunga-bunga banget kayak gitu Ustadz. Tapi kayak tiba-tiba kayak gitu. Sejak kapan mimpi yang mendaki tangga sampai langit? Itu udah lama banget. Itu awalnya aku udah berkali-kali ruqyah. Jadi awalnya ruqyah di Ustadz Imron itu setelah ibu mertua meninggal. Lalu saya memberanikan diri untuk ruqyah. Setelah ruqyah keempat kalinya itu kesurupan sampai 2 hari apa 3 hari berturut-turut nggak bisa tidur. Terus yang diucapkan di lisan itu apa ya, nama orang kayak gitu. Nama orang. Ya. Setiap hari rasanya kayak mau mati kayak gitu, kayak udah nggak ada dayanya kayak gitu, udah lemes. Setiap hari udah pamit sama orang tua, sama suami, sama anak kayak gitu. Tapi ketika ada orang pintar datang, ngamuk-ngamuk frontal, kayak semuanya mau dipukul. Terus dadanya itu kayak diikat-ikat, benar-benar kayak sakitnya luar biasa. Pas pertama sakit itu dibawa ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya, tapi ketika ke rumah sini lebih sakit lagi. Dibawa ke rumah orang tua juga sakit kayak gitu. Siap-siap. Kita pernah bertemu. Masa keras-keras. So hebat kau datang ke sini. Tak ada yang mampu mematikan saya kecuali Tuanku saja. Kau tidak akan mampu untuk mematikan saya sedikit pun. Saya bisa matiin lampu bisa. Tidak. Istighfar. Enggak. Mbak, makan. Dikupasin dulu. Tidak. Tidak. Ayo kupasin. Tidak. Tidak. Makan. Tidak. Ustadz, benar-benar aku mau Kupas. tobat aja Antum aja yang Ustadz. kupas.
Ustaz, aku mau tobat. Sini. Iya, tobat aja, tobat. Iya. Udah Tahan, nggak tahan, mau. tahan. Nggak mau. Nggak mau, Ustaz. Mau. Itu rasanya. Mau. Nggak mau. Makan. Mau. Aku bunuh kau. Mau ya mama. Katanya sakti, makan jeruk aja nggak berani. Kau kasih racun. Oh, racun mana kan dari sini? Enggak. Loh, ini jeruk dari sini kok. Tadi aku lihat kamu. Ini yang baru nih. Ini nggak ada Bahkan racun. saya sudah lihat kamu di kelompok. Hei, kamu ke rumah Fulana. Gimana salah jenengannya? Tarsiem. Ngawur. Ngawur. Lagi. Dendam. Dendam sama siapa? Kau buat aku tercekik kemarin. Sampai tak bisa nafas sedikit pun. Bagus. Kenapa aku yang sakit? Aku yang sakit. Jangan minum. Jangan minum. Toh, tolong aku toh. Enak loh ini, alhamdulillah, masya Allah, bismillah. Tuhanku akan datang ke sini. Datang lah, Tuhanku akan datang ke sini. datang aja. Khorimnya akan datang ke sini. Iya. Korin. Mulutmu seperti bisa tahu. Bisa ular. Bahkan kamu mulutnya lebih panas, Mom. Udah, cukup. Mbak, istighfar. Yuk di dahar. Satu aja jeruknya. Jadi rasa manis atau kecut yang ada di jeruk atau buah-buahan itu paling nggak bisa untuk mengontrol kesadarannya Mbak Isti. Lebih ekstrim itu pakai cabe, tapi nggak usah lah. Pedes ntar. Dia suka Senang. sambal ya. Tapi kadang masuk ke lambung. Sebenarnya nggak boleh. Nggak, dalam kondisi trans kayak begini kita kasih apa buah-buahan yang punya rasa agak kuat kayak jeruk, yang khas seperti kayak misalnya apa tuh namanya anggur, kan ada kecut-kecutnya Iya, dikit itu kan. manis-manis gitu. Coba saya boleh lihat tangannya, dua-duanya. Oh iya jelas itu dadanya yang bermasalah ya. Sebenarnya inti utamanya ada di usus besar. Sering sembelit ya? Iya, seminggu sekali BAB. Berarti sering kembung juga? Begah itu? Sering ngantuk? Lemes? Habis makan lemes ngantuk. Iya. Memang ganggu di kepala. Udah. Tapi pegang di tangkuknya aja mas. Jenengan yang pegang ya? Sini Ya. Saya bacain ya. Enggak, gini. Pegang sini ya, sama sini. ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله
سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يحب ويحق الله الحق بكلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل عليكم من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Pasti? Tenteng palanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Malahan pencet aja situnya Pak. Mananya? Sininya. Dioyok, cari yang menggerenjel. Nah, Pakainya di sini biasanya. di ini ya. Di sini. Ya, kresek baru. Mau keluar mau ngapain? Nggak keluar. Pengen kelaran. Begini. Pencet dan keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, betul. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mau keluar nggak? Nggak keluar? Kalau nggak mau keluar berarti nggak ada negosiasi lagi ya? Mati dulu. Beneran? Yang mati suaminya. Oh nggak bisa. Mana? Misti? Masih ada lagi. Ini tinggal kamu nanti. Masih beribu-ribu di sini. Kok tak ada tandingannya. Mana ada ribuan. Alay. Mas Tanang, MSP. Sama piring kecil mungkin, Mas. Apalah Maafkan aku. Maafkan aku. Aku sudah lama di sini, takkan keluar. Aku takkan keluar sebelum suami istri ini tiada. Kalau tak, kamu yang tiada. Kamu duluan nanti. Yang mati kamu dulu. Tidak. Dukunnya masih banyak di belakang. Dukun apalah, bukan dukun. Iya. Nggak usah bohongi saya. Saya perugia kemarin sore kamu bohongi nggak apa-apa. Nanti ngobrol sama saya. Aku mau ngobrol. Ayo. Sampean dulu. Nih. Siap. Kamu udah ditumpuk no. Kalah sakti. Enggak. Disuapin. Suapin. Buka. Tangannya awas. Ya, nggak lihat tuh. Ketok. Lagi. Nah. Ini tak bosan kupukuli. Kau tak bosan dipukuli. Semua orang memukulimu. Biasa nih kemarin habis dicakar tuh. Bodoh kau. Bodoh. Yang bodoh tuh ngaku-ngaku dikirim orang padahal bukan.
Lalu kau taunya dari mana? Tahu lah. Tanda di mata tuh nggak bisa dibohongi. Itu sudah fix. Makanya aku mau ngobrol sama Mbak Isti. Ya. Mbak Isti, Apa kata? istighfar. Boleh, saya bertiga aja. Boleh. Nanti masnya di sana dulu. Ini setan mengalihkan fokus sudah lumayan lama. Sebenarnya bukan dari sihir, tapi justru dari kekecewaan sama sedihnya Mbak. Jadi ketika nanti dari semua sisi berubah, nggak akan lagi kena ganggu. Pasti. Karena Mbak terganggu karena faktor pikiran dan perasaan yang nggak menentu. Belajar untuk cuek. Nggak usah pedulikan apa yang orang lain katakan. Toh nyatanya Mbak nggak seperti itu. Kadang kita dipuji dengan sesuatu yang nggak pantas untuk kita. Kita senang-senang aja. Kenapa ketika dihina dengan sesuatu yang nggak kita lakukan, kita harus gusar? Kan justru itu malah keberuntungan bagi kita. Karena dia akan terbebani dosa kita kelak di akhirat. Memfitnah sih. Kita nggak bisa balas sekarang. Ya di akhirat. Emangnya hidup itu berhenti di dunia? Kan enggak. Itu ketangguhan Mbak ini coba dialokasikan ke sesuatu yang lebih positif dan lebih bernilai barokah. Bukan maksudnya kalau jin itu bukan kayak yang ngintil kayak gitu, bukan ya Ustadz? Enggak. Kalau Kompleks sering- mereka tuh. Mereka Sering tuh lihat ular kayak gitu gimana Ustadz? Ular yang besar kayak gitu. ya ular itu manifestasi dari kesadaran, dari kekecewaan Mbak. Setan mewujudkan seperti itu. Tapi justru itu senjata makan tuan bagi mereka. Karena mereka mainnya di gelombang otak. Ketika gelombang Mbak ada di gelombang hewan, muncullah ular-ular. Wujud ular, harimau, anjing, apalagi biasanya tuh. Kijang, dan yang semisalnya. Jadi bukan jin ular ngintil terus, enggak. Itu setan udah ganggu lama dengan sifat karakter kesadaran binatang yang ada di pikiran Mbak. Jadi kalau lagi sholat itu dia kayak apa sih ya? Kayak film, kayak dia memutarkan sesuatu yang pernah saya lakukan yang mungkin membuat kecewa hati saya kayak gitu, Us. Langsung kayak lidahnya kayak itu menjulur sendiri lagi sholat. Itu perlu dirilis. Dengan ingat kejadian itu, ikrarkan dalam hati dengan setulus-tulusnya, ya Allah aku sudah maafkan, aku ridho terhadap takdirmu. Itu seperti itu. Ya, itu harus dilakuin sendiri. Ketika sholat. Ya. Juga harus bersama suami juga. Sabar, pelan-pelan. Saya bantu untuk memetakan masalah Mbak ini. Ini udah jelaskan masalahnya. Sabuti dulu satu-satu. Jangan buru-buru nyabut semuanya, nggak bakal bisa. Satu-satu dulu. Ya. Jadi kalau udah kecabut itu kan setengahnya aja, separuh aja, nggak akan dikintili setan lagi, itu nggak mungkin. Si jin yang katanya dari sihir itu nggak akan merasuki Mbak lagi. Nah, sekarang ubah pola pikirnya bahwa setan itu nggak ujuk-ujuk dia datang langsung mengganggu Mbak dengan sebegininya, tapi mereka cari celah dari jiwa. Itu yang tadi kita udah bahas dari awal. Sabar. Ya udah sabar, Ding. Kalau nggak sabar nggak mungkin sampai titik ini. Mbak itu sabar luar biasa, Masya Allah. Tapi ayo bangkit. Ya, bangkit untuk mulai bisnis. Ini kayak Rasulullah kasih motivasi, modal dari para sahabat, jalan sendiri. Dan sahabat yang selama ini terpuruk kehidupannya terangkat. Karena itu masalahnya soal mental. Kelelahan, keputusasaan, itu yang dibangkitkan motivasinya Rasulullah. Jangan putus asa.
Semua orang punya potensi. Termasuk kamu, termasuk Mbak, termasuk kita semuanya punya potensi. Yang penting ikhtiar dulu. Dan Allah nggak akan nyia-nyiakan ikhtiar hambanya. Itu kita kan yakin. Teman dan lega. Curhat itu penting. Curhat ke teman paling. Sama teman ya, sama teman-teman yang sefrekuensi dan nggak ember. Nah, saya doain lah ya Mbak. Bismillah, moga-moga Mbak Isti dihilangkan semua masalahnya sama Allah, diangkat semua keluh kesah. Jazakillah, Ustaz. Jazakallah. Maaf. Baik. Jazaka. Baik ya. Yakfi ya, cukup ini udah jelas. Iya. Jadi ini yang jadi permasalahan, bukan dari sihir. Boleh lihat lidahnya? Ada foto lidahnya? Ada. Iya. Rasa kayak mati itu paru-parunya Mbak nih. Iya. Paru-parunya Mbak energinya bermasalah, energinya kurang banget. Ada namanya defisiensi energi. Sering gimana ya? Bahasanya ya karena kesedihan itu. Paru-paru adalah organ yang mewakili emosi sedih. Jadi ketika les-lesan kayak mau pingsan, itu energi parunya yang harus dikuatkan. Itu dari apa? Maksudnya dari makanan mungkin atau apa? Lebih ke endapan emosi negatif. Lebih ke situ sih Mbak. Dan introvertnya Mbak lumayan parah. Iya memang. Ya kan? Ya karena Mbak bingung sih, mau nggak ada tempat buat cerita. Mau cerita orangnya cuek. Makanya butuh support system Mbak di komunitas yang sekarang ini sudah bagus. Sama AB ya. ABB. Tapi kan sekarang karena di sekolahan jadi ini paling hari Jumat aja. Kalau hari Senin belum bisa. Yang penting ikut ngaji, terus ada teman-teman yang bisa saling memotivasi, itu sudah sangat bagus. Itu dari situ Mbak, parunya. Berarti kalau di medis pun kelihatannya di paru ya Us? Mungkin kalau di medis malah didiagnosanya psikosomatis. Ya, aku masalah kan pikiran. Dulu GERD. Ada GERD ya? Oh iya. GERD sampai lama, aku sampai bosan minum obat, jadinya aku nggak ke rumah sakit lagi. Soalnya Mbak juga selain GERD kan juga kena anxiety disorder, cemasan berlebih. Iya. Sekarang sih udah nggak seperti itu banget kayak gitu. Ada trauma lah, ya trauma mungkin dikatain itu ya. Iya. Jadi curhatnya kita nggak tampilkan ya, karena itu privasi. Jadi intinya penampakan ular itu adalah gambaran dari keterpurukan jiwa Mbak. Trauma masa lalu yang lumayan besar dan menjerat jiwa Mbak sampai detik itu atau bahkan sampai sekarang. Sekarang sih insya Allah udah rilis lah ya. Bismillah. Adapun yang kayak mau nggak ada atau kayak mau pingsan itu ya karena energi di parunya itu melemah. Jadi harus dikuatkan dengan herbal yang menguatkan, yang panas. Kita di MSP itu, nanti tinggali aja. Aku sih sekarang lagi itu minum madu pahit. Tapi ya kadang kayak gitu. Kadang keminum, kadang enggak kayak gitu karena saking pahitnya. Ini kan nggak pahit. Nggih. Nanti kita tinggali aja. Alhamdulillah Mbak Isti sudah rilis. Ada banyak hal sebenarnya pelajaran-pelajaran yang saya terima dari kisah beliau, hikmahnya besar sekali. Tapi maaf, itu tidak konsumsi publik ya. Sehingga sesi curhat kita potong sesuai permintaan. Sehingga kita cukup tahu saja bahwa setan itu akan selalu hadir dan selalu masuk mempermainkan manusia itu melalui celah emosi negatif yang terakumulasi, jadi numpuk. Emosi-emosi yang numpuk, tidak terpecahkan, tidak terurai, itu bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ya, dan setan mampu mengendus itu, getarannya kan beda. Dan dia bisa menangkap getaran tersebut sehingga dia masuk, mewujudlah seperti sosok-sosok hewan dan sosok-sosok yang menakutkan. Kita doain semoga Mbak Isti diberikan keistiqomahan, umur yang panjang dalam ketaatan pada Allah, keberkahan hidup, keharmonisan rumah tangga,
kemudian anak-anaknya dijadikan ahlul Quran, orang-orang yang bertakwa yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bagi teman-teman yang mau mendaftarkan diri di MFO Menyapa Rumah, bisa ke nomor yang ada di bawah ini, gratis, tidak dipungut biaya. Atau kalau mau, bisa langsung hadir di setiap event ruqyah bersama saya dan Arsada Yadaka Internasional, dan ruqyah rutinan di Masjid Peta Hidup setiap Kamis malam akhir bulan. Ya, barangkali nanti kita bisa lihat dan kita akan sambangi rumahnya kalau berkenan ya. Baik, matur nuwun sangat Mbak Isti, Mas. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.